Hai teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik DC dan AC. Mudah kok, jangan khawatir. Sebelum mulai, siapkan dulu buku catatan dan pulpennya, biar lebih gampang mengikuti. Oke, kita mulai dengan rangkaian DC. DC atau arus siara adalah arus yang mengalir hanya ke satu arah. Contohnya baterai. Dalam rangkaian DC kita sering menggunakan tiga komponen dasar, resistor, kapasitor, dan induktor. Yuk kita pelajari satu-satu. Resistor atau disingkat R, berfungsi membatasi arus listrik. Kapasitor atau C menyimpan energi listrik dalam bentuk medan listrik. Nah, kalau induktor atau L, menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Untuk memahami rangkaian DC, kalian perlu tahu hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Hukum Ohm itu rumusnya V = IXR. V itu tegangan, I itu arus, dan R itu resistansi. Hukum Kirchhoff membantu kita menganalisis rangkaian yang lebih rumit, dengan prinsip kekekalan energi dan muatan. Sekarang, kita beralih ke rangkaian AC. AC, atau arus bolak-balik, adalah arus yang arahnya berubah-ubah secara berkala. Contohnya, listrik PLN di rumah kita. Di rangkaian IC, resistor, kapasitor, dan induktor juga penting. Tapi karena arusnya berubah-ubah, kita perlu memperhitungkan reaktansi dan impedansi. Reaktansi adalah hambatan yang disebabkan oleh kapasitor dan induktor terhadap perubahan arus. Impedansi adalah gabungan antara resistansi dan reaktansi. Untuk menghitungnya, kita pakai hukum Ohm yang dimodifikasi untuk AC, yaitu V = IXZ. Z itu impedansi. Kita juga perlu memahami fasor dan diagram fasor untuk menganalisis rangkaian AC. Fasor itu seperti panah yang menunjukkan sinyal sinusoidal. Fasor membantu kita melihat hubungan tegangan dan arus dalam rangkaian AC. Dengan memahami dasar-dasar ini, kalian bisa lebih mudah menganalisis dan membuat rangkaian DC maupun AC. Jangan lupa berlatih dan coba buat rangkaian sederhana di rumah ya. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video edukasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Hari ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik DC dan AC. Mudah kok, jangan khawatir. Sebelum mulai, siapkan dulu buku catatan dan pulpennya, biar lebih gampang mengikuti. Oke, kita mulai dengan rangkaian DC. DC atau arus siara adalah arus yang mengalir hanya ke satu arah. Contohnya baterai. Dalam rangkaian DC kita sering menggunakan tiga komponen dasar, resistor, kapasitor, dan induktor. Yuk kita pelajari satu-satu. Resistor atau disingkat R, berfungsi membatasi arus listrik. Kapasitor atau C menyimpan energi listrik dalam bentuk medan listrik. Nah, kalau induktor atau L, menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Untuk memahami rangkaian DC, kalian perlu tahu hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Hukum Ohm itu rumusnya V = IXR. V itu tegangan, I itu arus, dan R itu resistansi. Hukum Kirchhoff membantu kita menganalisis rangkaian yang lebih rumit, dengan prinsip kekekalan energi dan muatan. Sekarang, kita beralih ke rangkaian AC. AC, atau arus bolak-balik, adalah arus yang arahnya berubah-ubah secara berkala. Contohnya, listrik PLN di rumah kita. Di rangkaian IC, resistor, kapasitor, dan induktor juga penting. Tapi karena arusnya berubah-ubah, kita perlu memperhitungkan reaktansi dan impedansi. Reaktansi adalah hambatan yang disebabkan oleh kapasitor dan induktor terhadap perubahan arus. Impedansi adalah gabungan antara resistansi dan reaktansi. Untuk menghitungnya, kita pakai hukum Ohm yang dimodifikasi untuk AC, yaitu V = IXZ. Z itu impedansi. Kita juga perlu memahami fasor dan diagram fasor untuk menganalisis rangkaian AC. Fasor itu seperti panah yang menunjukkan sinyal sinusoidal. Fasor membantu kita melihat hubungan tegangan dan arus dalam rangkaian AC. Dengan memahami dasar-dasar ini, kalian bisa lebih mudah menganalisis dan membuat rangkaian DC maupun AC. Jangan lupa berlatih dan coba buat rangkaian sederhana di rumah ya. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan listrik itu seperti darahnya dunia modern kita. Dari menghidupkan smartphone sampai menerangi rumah, listrik adalah kekuatan yang selalu kita gunakan. Memahami dasar-dasar sirkuit, jalur yang dilalui listrik, sangat penting bagi siapapun yang hidup di dunia yang penuh teknologi ini. Buat kalian anak SMA, pengetahuan ini bukan cuma buat lulus ujian, tapi juga membuka pintu ke banyak kemungkinan di masa depan. Bayangkan jaringan rumit sirkuit di dalam ponselmu. Komponen-komponen kecil ini bekerja sama dengan mulus, memungkinkanmu terhubung dengan teman, mengakses informasi, dan mengabadikan momen. Dengan memahami prinsip analisis sirkuit, kamu bisa menghargai kecerdikan di balik perangkat ini, dan mungkin terinspirasi untuk menciptakan terobosan teknologi besar berikutnya.
Ini adalah perjalanan penemuan, dimulai dengan blok bangunan dasar sistem kelistrikan. Bayangkan elektron mengalir melalui kabel seperti mobil di jalan raya, masing-masing menuju tujuan tertentu. Sirkuit menyediakan peta jalan untuk lalu lintas listrik ini, memandu aliran arus untuk memberi daya ke berbagai komponen. Resistor, kapasitor, induktor. Ini seperti lampu lalu lintas dan polisi tidur yang mengontrol aliran, memastikan semuanya bekerja selaras. Mempelajari tentang komponen-komponen ini dan bagaimana mereka berinteraksi sangat penting untuk memahami gambaran besar perilaku sirkuit. Penjelajahan ke dunia sirkuit ini bukan hanya tentang persamaan dan rumus. Ini tentang memahami bahasa listrik, cara energi ditransfer, dan diubah. Ini adalah perjalanan yang akan membekali kamu dengan alat untuk menganalisis dan merancang sirkuit, memberdayakanmu untuk menjadi warga negara yang lebih terinformasi dan inovatif di dunia yang semakin terlistriki. Gustav Kirchhoff, seorang fisikawan Jerman, memberi kita dua hukum ampuh yang membuka misteri sirkuit paling rumit sekalipun. Hukum arus Kirchhoff, KCL, seperti polisi lalu lintas di persimpangan, menyatakan bahwa total arus yang masuk ke persimpangan harus sama dengan total arus yang keluar. Anggap saja seperti persamaan yang seimbang, apa yang masuk harus keluar. Hukum tegangan Kirchhoff, KVL, di sisi lain, berkaitan dengan beda potensial atau tegangan di sekitar loop tertutup dalam sirkuit. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah semua penurunan tegangan dalam satu loop harus sama dengan nol. Bayangkan naik roller coaster, kamu mulai dan berakhir di ketinggian yang sama, meskipun mengalami naik turun di sepanjang jalan. KVL menangkap prinsip ini di dunia listrik. Mari kita perhatikan sirkuit sederhana dengan baterai dan dua resistor yang dihubungkan secara seri. Menggunakan KCL, kita dapat melihat bahwa arus yang mengalir melalui setiap komponen adalah sama. KVL memberitahu kita bahwa tegangan yang disediakan oleh baterai sama dengan jumlah penurunan tegangan di setiap resistor. Hukum-hukum ini memberikan dasar untuk menganalisis sirkuit yang lebih kompleks, memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dikelola. Memahami hukum Kirchhoff seperti memiliki cincin decoder rahasia untuk sirkuit. Hukum ini memungkinkan kita untuk mengungkap hubungan antara tegangan, arus, dan resistansi, memberikan kunci untuk memecahkan teka-teki sirkuit, dan memprediksi bagaimana listrik akan berperilaku dalam berbagai skenario. Menguasai hukum-hukum ini adalah langkah penting untuk menjadi ahli sirkuit. Sirkuit arus searah DC, seperti yang ditenagai oleh baterai, melibatkan aliran elektron konstan dalam satu arah. Menganalisis sirkuit ini melibatkan penerapan hukum Ohm V sama dengan IR dan hukum Kirchhoff untuk menentukan nilai tegangan, arus, dan resistansi. Ini seperti menyelesaikan soal matematika langkah demi langkah. Sirkuit arus bolak-balik, di sisi lain, melibatkan aliran elektron yang terus berubah, berbalik arah secara berkala. Ini memperkenalkan konsep baru seperti reaktansi, impedansi, dan pergeseran fasa, membuat analisisnya sedikit lebih rumit. Bayangkan lantai dansa dengan elektron yang terus-menerus berganti pasangan dan bergerak dalam ritme yang berbeda. Memecahkan persamaan sirkuit AC melibatkan penggunaan bilangan kompleks yang menggabungkan komponen nyata dan imajiner. Ini memungkinkan kita untuk merepresentasikan hubungan fasa antara tegangan dan arus, menangkap sifat dinamis sirkuit AC. Ini seperti menambahkan dimensi baru ke kotak peralatan analisis sirkuit kita. Baik berurusan dengan sirkuit DC atau AC, tujuannya adalah untuk memahami bagaimana listrik mengalir dan bagaimana berbagai komponen memengaruhi aliran ini. Dengan menerapkan persamaan dan teknik yang tepat, kita dapat memprediksi perilaku sirkuit, merancang sistem yang efisien, dan memecahkan masalah listrik secara efektif. Bagian 4. Energi dan impedansi dalam sirkuit. Energi dalam sirkuit seperti bahan bakar yang membuat semuanya berjalan. Dalam sirkuit DC, daya, laju transfer energi, dihitung sebagai P sama dengan VI, hasil kali tegangan dan arus. Ini setara dengan tenaga kuda dalam listrik, mewakili energi yang dikonsumsi atau dikirim oleh komponen sirkuit. Dalam sirkuit AC, konsep impedansi, sering dilambangkan dengan Z, ikut berperan. Impedansi adalah efek gabungan dari resistansi dan reaktansi, yang mewakili hambatan keseluruhan terhadap aliran arus bolak-balik. Ini seperti resistansi kompleks, menggabungkan besaran dan fasa hambatan. Menghitung impedansi melibatkan penggunaan bilangan kompleks dan mempertimbangkan efek induktor dan kapasitor,
yang menyimpan dan melepaskan energi secara bervariasi waktu. Ini menambahkan elemen dinamis ke perhitungan energi dalam sirkuit AC, mencerminkan sifat fluktuasi arus dan tegangan. Memahami energi dan impedansi sangat penting untuk merancang sirkuit yang efisien. Dengan meminimalkan kerugian energi dan mengoptimalkan pencocokan impedansi, kita dapat memastikan bahwa sistem kelistrikan beroperasi secara efektif dan memberikan kinerja yang diinginkan. Bagian 5R, L, C, dioda, dan transistor menyelami lebih dalam. Resistor, induktor, dan kapasitor adalah blok bangunan pasif sirkuit, masing-masing dengan sifat unik. Resistor menghilangkan energi, induktor menyimpan energi dalam medan magnet, dan kapasitor menyimpan energi dalam medan listrik. Mereka seperti bahan penting dalam resep, masing-masing berkontribusi pada hasil akhir. Dioda seperti katup satu arah untuk arus, memungkinkan listrik mengalir dalam satu arah, tetapi menghalangi arah sebaliknya. Mereka penting untuk menyiarahkan AC ke DC, mengubah arus bolak-balik menjadi aliran searah. Anggap saja seperti pengatur lalu lintas, memastikan listrik bergerak ke arah yang benar. Transistor adalah komponen aktif yang memperkuat atau mengalihkan sinyal elektronik dan daya listrik. Mereka adalah otak elektronik modern, memungkinkan logika kompleks dan fungsi kontrol dalam komputer dan perangkat lainnya. Mereka seperti saklar kecil yang dapat dinyalakan dan dimatikan, mengontrol aliran arus dengan presisi. Komponen-komponen ini membentuk dasar elektronik modern, memungkinkan beragam fungsi yang kita andalkan dalam kehidupan sehari-hari. Memahami karakteristik mereka dan bagaimana mereka berinteraksi sangat penting untuk merancang dan menganalisis sirkuit secara efektif. Bagian 6, bilangan kompleks dan sirkuit AC. Menganalisis sirkuit AC membutuhkan alat matematika khusus, bilangan kompleks. Bilangan ini memiliki komponen nyata dan imajiner, yang memungkinkan kita merepresentasikan hubungan fasa antara tegangan dan arus, yang terus-menerus bergeser dalam sirkuit AC. Ini seperti menambahkan dimensi baru ke perangkat matematika kita. Bilangan kompleks memungkinkan kita untuk mengekspresikan impedansi, efek gabungan dari resistansi dan reaktansi, dengan cara yang ringkas dan elegan. Dengan menggunakan impedansi kompleks, kita dapat menganalisis sirkuit AC menggunakan teknik yang mirip dengan yang digunakan untuk sirkuit DC, menyederhanakan perhitungan dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang perilaku sirkuit. Memecahkan persamaan sirkuit AC dengan bilangan kompleks, melibatkan penggunaan konsep seperti diagram fasor, yang mewakili tegangan dan arus sebagai vektor yang berputar. Representasi visual ini membantu kita memvisualisasikan hubungan fasa, dan memahami sifat dinamis sirkuit AC. Ini seperti menonton tarian elektron, gerakan mereka ditangkap dalam koreografi matematika. Meskipun bilangan kompleks mungkin tampak menakutkan pada awalnya, bilangan ini adalah alat yang ampuh untuk membuka rahasia sirkuit AC. Dengan menguasai bahasa matematika ini, kita dapat memperoleh apresiasi yang lebih dalam tentang seluk-beluk arus bolak-balik dan aplikasinya di dunia teknologi kita. Why do 90% of electronics rely on AC electricity? Let's break it down. All right, let's get into it. First up, the basics of AC electricity. Imagine it like ocean waves constantly moving back and forth. In a simple resistor circuit, voltage and the current move in sync, just like a dance duo. Easy, right? Now, things get interesting with inductors. Here, current lags behind voltage, like a friend who's always late to the party. And with capacitors, current is the eager beaver leading the way before voltage catches up. But what if we need more complex calculations? Enter complex numbers. Think of them as the superheroes of math. They simplify everything. Instead of tracking every wave, we use phasors and impedance. It's like using GPS instead of a paper map. Faster, smarter, and way cooler. So whether you're cramming for a test or just curious, understanding both methods gives you a superpower. Stay curious and keep exploring the electric world around you.